itel Pad 2 adalah sebuah tablet penerus dari itel Pad 1 yang mendapatkan signifikan upgrade. Benarkah demikian? Mari kita lakukan review dari itel Pad 2 ini ya guys. Sebelum kita membahas review dari tablet ini, mari kita bahas spesifikasi singkat dari tablet ini, di mana tablet ini menggunakan prosesor Uni SoC Tiger T606, RAM 4GB, dan storage 128GB eMMC. Seperti apa reviewnya? Mari kita bahas. Aspek pertama yang akan kita bahas adalah sisi performance-nya. Performance dari tablet ini jelas mendapatkan upgrade daripada generasi sebelumnya, dari dimana Uni SoC SC9863A ke Uni SoC Tiger T606 itu mendapatkan upgrade ya guys. Secara performance itu dibuktikan nanti secara gamingnya. Untuk benchmark sendiri kita coba menggunakan Geekbench 6. Kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian kita coba menggunakan 3D Mark. Kalian bisa lihat skornya juga di layar kalian. Kemudian kita coba menggunakan PC Mark. Kalian bisa lihat skornya juga di layar kalian. Kemudian bagaimana gaming sendiri? Nah, gaming ini adalah sektor yang mendapatkan improvement dari generasi sebelumnya. Kita uji coba menggunakan game Mobile Legends, kalian bisa settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya. Kemudian game PUBG Mobile, kalian bisa settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya. Kemudian game COD Mobile, kalian bisa settingnya. Kemudian untuk rata-rata FPS-nya. Dan terakhir game Genshin Impact, kalian bisa settingnya. Dan rata-rata FPS-nya. Overall, sebenarnya secara performance ini mendapatkan improvement. Tapi, untuk game FPS, kita tidak terlalu menyarankan dimainkan di tablet ini. Kenapa? Karena touch-nya itu berasa delay. Dan berasa kurang sensitif untuk digunakan bermain game FPS. Seperti game COD Mobile itu kita beberapa kali merasakan delay yang berasa. Mungkin ini bisa diperbaiki oleh itel dengan update software, tapi ya kita nggak tahu ya apakah itu memang akan memfixkan problem itu. Ya semoga bisa diperbaiki dengan update software. Kemudian aspek berikutnya dari sisi kamera. Menurut kita, untuk kualitas kamera ini sebenarnya berkebalikan dari itel Pad 1, di mana itel Pad 1 itu kamera depannya bagus. itel Pad 2 menurut kita agak menurun. Tapi berkebalikan dengan kamera belakangnya. Kalau di itel Pad 1 tuh nggak sebagus itu. Apakah ini posisi kamera ditukar? Kita juga kurang tahu ya. Tapi yang kita temukan bahwa kamera depannya itu tidak sebagus kamera belakangnya. Padahal sebenarnya tablet ini yang di itel Pad 1 tuh kita rekomendasikan buat Google Meet karena kamera depannya cakep. Ya, semoga sih ini bukan karena sensornya dibalik aja, tapi ya semoga di next generation itu harus lebih bagus. Karena kita berharap bisa kameranya bagus ya. Kalau misalnya untuk sampel videonya, kita coba-coba video untuk indoor, untuk depan maupun belakangnya ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera depan dari itel Pad 2 kalau kita gunakan buat rekaman video. Secara kualitas sebenarnya ini dalam kondisi indoor dan lampu ruangan saja. Jadi untuk kita sih termasuk lumayan oke untuk kelas harga 1 jutaan. Tapi ya silakan tulis pendapat kalian di komentar mengenai kualitas kamera depan dari itel Pad 2 ini. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari itel Pad 2. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera belakangnya. Kalau misalnya kita pakai dalam indoor dan buat meeting ya kurang lebih seperti ini untuk kamera belakangnya. Tapi ya silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Kemudian dari sisi layar IPS HD plus 60Hz-nya bisa YouTube sampai Full HD 60 fps. Kemudian untuk Netflix maksimal di 540p karena wideband masih L3. Itu menurut kita memang ketika kita gunakan sehari-hari memang kurang tajam karena PPI-nya rendah. Tapi memang masih cukup usable untuk di kelas harga 1 jutaan. Ya kalau misalnya kalian memang tidak ada masalah dengan kurang tajamnya gambar dari tablet ini, ya nggak ada masalah sih guys. Kalau kalian cuma pakai buat nonton itu sebenarnya nggak terlalu ngefek sih guys ketajaman itu. Tapi kalau misalnya kalian buka tutup aplikasi buat aplikasi sosial media, memang ketajamannya akan sedikit kurang tajam. Itu sih guys untuk dari sisi layarnya. Kemudian dari sektor speaker, kualitas dual speaker di tablet ini termasuk lumayan oke di kelas harga 1 jutaan. Kalian bisa dengarkan untuk sampel audio speakernya di video unboxing ya guys. Kemudian kualitas baterai 6000 mAh-nya termasuk sangat boros. Menurut kita sih boros banget sih guys. Dan ini terbukti juga dengan benchmark. Kalian bisa lihat untuk kita bisa tembus berapa jam untuk benchmarknya ya guys. Kemudian dari sisi charging sendiri, tablet ini dibekali oleh 10 watt fast charging, di mana itu butuh waktu sekitar 2 jam untuk full charge ya guys. Kemudian dari sisi security sendiri, tablet ini hanya dibekali oleh face unlock yang memang masih wajar karena tablet di bawah harga 4 juta tuh memang nggak ada yang punya fingerprint scanner ya guys. Kemudian dari sisi desain ini sebenarnya tidak terlalu berubah dari generasi pertama, masih sama, bezelnya juga masih tebal. Jadi sebenarnya lebih ke improvement di bagian dalamnya sih daripada generasi pertama ya guys. Beberapa hal mengenai tablet ini, dimana yang pertama, slot SIM card dari tablet ini tuh menggunakan dual SIM card hybrid ya guys.
Kemudian tablet ini memang masih belum support virtual background zoom, memang wajar karena chipsetnya memang terbatas ya guys. Kemudian tidak ada NFC, radio ada, cek 3,5 mm ada, kemudian untuk IP rating tidak ada, kemudian untuk navigasi Google Maps juga menurut kita ini kurang oke, masih lebih oke dari generasi pertama daripada generasi kedua, nggak tahu kenapa. Kita masih menemukan adanya kadang-kadang GPS-nya signal loss. Ya, kita nggak tahu itu apakah isu secara software atau seperti apa. Semoga diperbaiki oleh itel atau paling tidak di generasi selanjutnya diperbaiki ya guys. Kemudian kita tidak menyarankan tablet ini untuk penggunaan stylus. Kalau misalnya kalian butuh untuk keyboard eksternal, keyboard pihak ketiga tuh banyak banget. Sisa cari keyboard Bluetooth itu bisa langsung connect di tablet ini ya guys. Kemudian dari sisi jaminan update software, tablet ini kita tidak mendapatkan informasi apakah ada jaminan update software atau tidak. Jadi ya kalian nggak usah terlalu banyak berharap, dengan Android 13 sebenarnya sudah cukup banget kok guys untuk harian. Kesimpulannya, apakah tablet itel Pad 2 ini mendapatkan upgrade signifikan? Jawabannya tidak. Dia hanya mendapatkan upgrade dari sisi prosesornya. Kemudian malah ada beberapa aspek yang kayak dari kamera depan itu lebih turun daripada generasi pertama. Kemudian menurut kita tablet ini sebenarnya tujuannya buat siapa sih? Sebenarnya bisa ditujukan untuk kalau misalnya kalian butuh tablet untuk kasir sales, kalian butuh tablet untuk hanya sekedar buat nonton-nonton biasa saja, atau misalnya kalian cuma pakai buat ringan-ringan saja, pemakaian ringan, ini adalah tablet yang cocok buat kalian. Tapi sekali lagi, ini ada pendapat dari Review Gadget, mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis pendapat kalian di komentar. Dan jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys? Bye-bye!